Halo, ketemu lagi bareng gue Jasoren. Lama banget nggak bikin konten. Kayaknya udah setahun deh. Selama COVID ini jadi off gitu ya. Nah, kalau biasanya kan konten-konten gue semuanya tentang entrepreneur gitu. Karena COVID ini semua industri turun. Banyak perusahaan yang tutup. Banyak I.O. yang gulung tikar. Ada yang jualan kopi, jualan somai, jualan ayam, macem-macem lah gitu ya. Salah satunya yang terdampak itu di industri kreatif atau pekerja seni. Karena event nggak boleh ya. Jadi kita semuanya lagi puasa gitu ceritanya. Ada topik yang lagi hot, yang lagi panas di luaran sana. Ini ada salah satu penghelatan olahraga nasional gitu ya. Tuan rumahnya aja menolak untuk ditempatin buat penyelenggaraan. Bahkan isunya ada pekerja asing yang di sana yang direkrut untuk event ini. Sakit nggak sih? Kira-kira apa sih tanggapannya dari penggiat, dari pekerja seni ketika semua proses ini tidak transparan dan cenderung malah dipolitisasi? Kita langsung aja ya, tanya-tanya. Kalau kita dipolitisasi untuk campaign misalnya, campaign tentang bahaya COVID, atau campaign dipolitisasi untuk campaign harus ikut suntik corona, Vaksin gitu ya? Ya divaksin, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dipolitisasi untuk kepentingan pribadi, ya itu yang menyakitkan lah. Menyakitkan. Jangan mau dipolitisasi, jangan mau dipolitisir. Seni itu harus keluarnya jujur, dan jangan mau juga kita untuk dihambat pada saat seni itu mau keluar, ekspresi seni itu mau keluar, dihambat, kita mesti cari jalan lain, dan kita jangan mau dipolitisir. Dipolitisir gitu ya? Nggak boleh dong. Biasanya seniman yang katakanlah mumpuni itu, dia akan peka, dia tahu kalau dirinya dimanfaatkan untuk ketidakjujuran pihak lain, karena dia terbiasa bekerja dengan kejujuran. Politisasi industri seni untuk kepentingan yang baik, kenapa tidak? Tapi jangan politisasi untuk kepentingan satu dua pihak. Jadi menggunakan orang, dalam hal ini seniman, untuk kepentingan dia dengan cara tidak fair gitu, itu yang saya nggak suka gitu ya. Sebagai pekerja seni kan kita berbicara pada soal rasa, soal kejujuran, soal ekspresi yang tidak mungkin kita memanipulasi diri kita sendiri. Maka ketika seluruh dedikasi kita, seluruh ekspresi kita, seluruh komitmen berkesenian kita yang tulus, yang jujur, yang total, yang ingin memberikan yang terbaik, dihianati, tentu kita akan melihat ini sebagai sebuah, kalau saya menyebutnya bencana batin lah bagi kita. Dan itu susah sekali untuk bangkit kembali, untuk mempercayai kembali, dan amit-amit tidak boleh terjadi. Jangan boleh terjadi hal seperti itu, dan itu tentu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Dan mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi, jangan sampai Indonesia mengalami satu fase, satu masa di mana para insan-insan kreatifnya dihianati oleh kebijakan-kebijakan politik yang justru merugikan bangsa Indonesia sendiri. Itu karena pengalaman pribadi, punya teman ikut lelang di salah satu badan pemerintah daerah gitu. Itu 87 loh. 87. Dia justru profesional. Oke. Dia dibayar untuk duduk. Oh. Untuk duduk, diam, dan kalah. Oke. Akhirnya jadilah lagu Birokrasi Komplek. Teng 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 teng. Itu dia. Birokrasi kompleks itu karena itu? Karena itu. Jadi mungkin pas lo bilang, hah? Ini tahun 2021, 2021 masih ada gitu. Loh, tapi kan dari ya? Pak Jokowi semuanya pengennya semua transparan dong, terbuka, kasih kesempatan ke semua. Tapi kenyataannya gimana? Ya di mana-mana mah oknum ada aja. Oknum ada aja. Iya, jadi justru
nggak boleh didiemin. Jadi tetap harus kalau ada apa-apa bicara, kalau ada apa-apa lapor, kalau ada apa-apa ya diselesaikan lah gitu. Jadi jangan cuma didiemin. Kalau ada kompetisi gitu ya, kadang-kadang saya males kasih aja deh yang lebih berminat. Kalau harus, dan saya kalah, nggak apa-apa. Pernah kok beberapa kali, nggak apa-apa. Karena saya yakin rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau tiba-tiba saya yang menang, berarti saya sedang diberi kesempatan dicoba untuk ujian berikutnya. Saya lulus atau tidak nih gitu. Yang saya tidak bisa terima dan sakit selalu bukan karena nggak dapat pekerjaan atau kalah tender atau apa, bukan itu, tidak pernah saya dan tidak pernah masalahkan. Tapi kalau kalah karena kecurangan, kalah karena sudah diatur sebelumnya, bahwa ini udah diatur kok dari setahun lebih yang lalu, udah jelas kok siapa yang ditunjuk, tapi demi formalitas mesti diadakan tender, maka saya diikut sertakan misalnya ya, terus kalah. Belakangan saya tahu, oh ini sebenarnya setup, sebenarnya ece-ece apa skenario gitu. Saya sakit hatinya segitunya, bener. Saya tidak suka dibohongi, dicurangi. Buat saya hanya manusia kerdil yang mencapai sesuatu dengan cara curang atau licik. Jangan dipolitisir lagi. Harus terbuka. Kalau memang dia lolos, ya karena dia spesifikasinya memang ini pantas. Kalau dia tidak lolos, ya memang dia punya kayak gini kekurangan atau kelebihannya. Yang tidak boleh itu adalah gado-gado tender yang dari awal sudah direkayasa, sudah dirancang, hanya sekedar untuk pelaporan ke publik bahwa ini dibuka tendernya. Tapi sesungguhnya pemenangnya sudah ada. Nah ini yang mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Kan kita pernah mengenal ya, pernah tahu lah, pernah mengalami juga. Kita ikut tender, kita menyiapkan, kita riset, selalu kita riset. Dan banyak juga kawan-kawan yang kalau mau ngambil tender itu kan riset. A to Z, ada biaya riset yang ditanggung juga oleh CEO-nya barangkali, riset mengeluarkan uang yang banyak hingga mau ke presentasi itu cukup lumayan angkanya gitu. Nah, sementara ini ada orang yang ongkang-ongkang kaki, sebenarnya pemain tendernya sudah tahu gitu. Ini membiarkan orang untuk riset, membiarkan orang yang sungguh-sungguh meriset untuk sebuah pergelaran. Sementara ini udah ketawa-ketawa, alah lu gua biarkan aja nih segala macam. Gua tahu kok pemenangnya ini. Nah, ini itu yang menyakitkan menurut aku. Untuk hal-hal tertentu yang memang kita perlu, konsultan pihak asing tidak ada masalah ya. Tapi untuk hal yang sebenarnya bidang di mana Indonesia sudah memiliki expertnya gitu ya, tapi tetap mendatangkan pihak asing gitu ya, pekerja asing gitu ya, buat saya sih ya sangat disayangkan. Satu, penghambur-hamburan devisa negara, uang negara kita yang mestinya buat mensejahterakan rakyatnya, malah mensejahterakan orang lain. Apalagi sekarang ini kita sedang ada dalam masa pandemi. Di masa pandemi ini banyak sekali industri kreatif yang hancur. Setiap kucuran dari pemerintah untuk menghidupi satu bidang gitu ya, itu pasti akan menyelamatkan banyak insan kreatif. Ya, ada yang terselamatkan 1 hari, ada yang terselamatkan 1 tahun, ada yang terselamatkan perusahaannya nggak jadi bubar gitu ya. Nah, bayangkan kalau pada situasi seperti itu kita menyewa atau membayar konsultan asing keluar dari luar yang sebenarnya tanpa itu kita bisa, itu akan menjadi satu pemborosan yang luar biasa dan kesia-siaan dan bahkan ironis. Kita sudah boleh dibilang
tidak kalah dengan penyelenggara-penyelenggara di luar negeri. Event-event besar sudah sering kita pegang, sering kita selenggarakan, mau bentuknya pertunjukan konser, atau mau bentuknya konferensi tingkat tinggi, atau event-event perhelatan seperti olahraga. Dan saya dalam 40 tahun itu sudah megang acara beberapa dari event-event di luar atau event-event internasional yang kita selenggarakan di Indonesia, di mana kita sebagai tuan rumah, seperti acara SEA Games, kemudian yang nasional PON terakhir itu Asian Games di 2018. Secara SDM, secara kemampuan, secara talenta, kita sudah mampu untuk mengerjakan sendiri tanpa harus bantuan dari luar. Banyak sekali insan-insan kreatif Indonesia yang justru sudah sangat mumpuni di berbagai bidang. Pada perhelatan nasional bahkan internasional sesungguhnya, aku kok punya keyakinan dalam pertautan berkesenianku hampir 30 tahun, kita sudah mampu untuk mengelola sendiri apapun setiap pekerjaan yang menyangkut perhelatan budaya. Jangan lagi berpikir, wah Indonesia tidak akan mampu menghadirkan event sekelas dunia kalau tidak ditangani atau tidak ada campur tangan orang asing. Wah itu menurut aku itu penghinaan terhadap para pekerja seni kita sendiri. Kenapa sih nggak mengajak anak bangsa sendiri yang lagi kesusahan, lagi kesulitan gitu, bantulah gitu sama bangsa gitu. Kok malah bangga mengajak orang luar gitu, yang di dalam aja lagi kesulitan gitu. Ya kita kan udah hampir 2 tahun loh pekerja seni terdampak, dan kita butuh kreativitas yang tinggi untuk bisa survive, bisa menghidupkan teman-teman dan keluarga dan semua komunitasnya. Itu kan butuh kreativitas yang tinggi ya. Jadi, dan kalau kreativitas kita disia-siakan dengan cara yang nggak jantan gitu, ya pasti kecewa lah. Jadi buat saya sebenarnya sangat prihatin kalau kita tidak percaya dengan anak bangsa. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, bahwa sebenarnya secara SDM itu kita mampu. Mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi pembusukan lintas para pekerja seni, supaya pertumbuhan antara para pekerja seni itu sehat, supaya antar kita bisa saling satu sama lain menguatkan, bukan saling membunuh pada usaha yang sejenis sesungguhnya.